dengan adanya kejadian kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, kita lihat di belahan bumi mana saja, khususnya di negara Indonesia ini, dan khususnya lagi pada umat-umat Islam yang ada di Indonesia ini. Sebagian umat Islam, sebagian besar umat Islam, mereka beramai-ramai, berbondong-bondong, mereka melaksanakan kegiatan peringatan perayaan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal itu kita kenal dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya kegiatan tersebut itu bukan tanpa dasar. Adanya kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan dasar daripada salah satu ungkapan rasa cinta umatnya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan salah satu ungkapan rasa syukur atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmatnya alam semesta ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan hal demikian hendaklah mereka bergembira atas nikmat, atas keutamaan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Huwa khairum mimma yajma'un, yang mana demikian itu lebih baik daripada apa-apa yang telah mereka kumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu sallallahu alaihi wasallam litatmimi makarimal akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul khallaq. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadatan tunji qailaha min azabi yaumit talaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi, wa huwa rabbul falaq ila yaumit talaq. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wa jama'ati jum'ati rahimakumullah. Khatib berpesan dan berwasiat kepada kaum muslimin jamaah Jumat sekalian, dan khususnya kepada pribadi khatib sendiri. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya, menegakkan segala kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban kita semuanya sebagai hamba Allah, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan begitu juga disertakan dengan melaksanakan, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka dengan upaya ini mudah-mudahan kita nantinya bisa mendapatkan keselamatan, terutama selamat di dunia, selamat di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa sadar pada saat ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, yang mana bulan Rabiul Awal ini sebagaimana telah tercatat disampaikan dalam sejarah, dan tepatnya yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah Silam ini telah disampaikan bahwasanya pada hari itu telah dilahirkan manusia pilihan, manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang sangat mulia, makhluk yang mana alam semesta ini diciptakan karena makhluk tersebut, makhluk ataupun manusia yang menjadi penghulu seluruh alam semesta ini, bukan hanya seluruh manusia saja. Manusia tersebut adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya kejadian kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, kita lihat di belahan bumi mana saja, khususnya di negara Indonesia ini, dan khususnya lagi pada umat-umat Islam yang ada di Indonesia ini. Sebagian umat Islam, sebagian besar umat Islam, mereka beramai-ramai, berbondong-bondong, mereka melaksanakan kegiatan peringatan perayaan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal itu kita kenal dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya kegiatan tersebut itu bukan tanpa dasar. Adanya kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan dasar daripada salah satu ungkapan rasa cinta umatnya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan salah satu ungkapan rasa syukur atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmatnya alam semesta ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan hal demikian hendaklah mereka bergembira atas nikmat, atas keutamaan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Huwa khairum mimma yajma'un, yang mana demikian itu lebih baik daripada apa-apa yang telah mereka kumpulkan. Maka di sini para ulama sebagian mentafsirkan lafaz fadlullah ini ditafsirkan dengan ilmullah, dengan ilmunya Allah. Kemudian lafaz rahmatnya Allah, birahmatihi, rahmatnya Allah itu ditafsiri dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan rahmat bagi alam semesta ini. Ini sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad
melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Dan kita sebagai umatnya Rasulullah pantaslah untuk mengagungkan, bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan ungkapan rasa gembira itu kita tampakkan dengan apa saja. Yang penting semuanya itu tidak menyalahi dan juga tidak bertentangan dengan syariat ajaran agama Islam. Karena apa? Karena dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu, yang pertama yang diadakan dalam peringatan tersebut itu adalah membaca kalimat-kalimat Allah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana ayat-ayat suci Al-Quran tersebut itu menjelaskan tentang kepribadian akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi dalam perayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu disampaikan juga, dibacakan juga dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana bersalawat kepada Rasulullah ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melaksanakan sesuatu yang diperintahkan itu kepada makhluknya kecuali satu, yaitu perintah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya telah berselawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian semuanya dan berilah uluk salam dengan salam penghormatan kepadanya. Ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin. Kemudian lagi dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu juga disampaikan tentang kisah-kisahnya Nabi, mulai dari kecil, mulai dari kelahiran Rasulullah sampai dia remaja, sampai dia dewasa, kemudian akhlaknya bagaimana, akhlak yang mulia bagaimana, itu disampaikan, diceritakan dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana intinya adanya kegiatan peringatan Maulid besar Muhammad SAW ini adalah merupakan ungkapan rasa cinta umatnya Rasulullah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ungkapan rasa cinta itu tidaklah sempurna apabila hanya sebatas ucapan saja. Maka ungkapan rasa cinta itu harus dibuktikan dengan senyata-nyatanya. Maka di sini tidak hanya cukup dengan ungkapan kata-kata saja, karena banyak manusia yang mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi buktinya mereka sejatinya tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah, maka patutlah kita wajib untuk melaksanakan segala syariat-syariatnya, segala ajaran-ajaran yang sudah disampaikan, wajib kita untuk mengikutinya, dan juga sunnah-sunnahnya kita hidupkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Artinya apa? Apabila kita ingin taat kepada Allah dan ingin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah, mengikuti ajaran-ajarannya Rasulullah. Ini adalah merupakan salah satu cinta dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya cinta kita kepada Allah, yuhibbu lakum, maka Allah akan mencintai kalian semuanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian semuanya. Maka dalam hal ini para ulama membuat kaidah sebagai bukti cinta kepada Rasulullah itu ada 3. Kaidah yang pertama adalah orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastilah dia akan menjalankan syariat-syariatnya dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Sebagaimana
ulama menyampaikan, man ahabba ayyanala ru'yatan nabi alaihi salatu wassalam falyuhibbuhu hubban syadidan. Orang yang betul-betul ingin melihat dan mencintai Rasulullah SAW, maka hendaknya dia mencintai dengan sangat-sangat mencintai, lebih cinta kepada Rasulullah daripada manusia yang lainnya. Wa alamatul hubbi, dan salah satu tanda cintanya kepada Rasulullah itu adalah al-ita'atu al-ita'atu fi sunnatihi saniyah, yaitu dengan cara menjalankan, mengikuti segala syariat-syariatnya dan juga sunnah-sunnahnya yang mulia. Maka kita yang mengaku cinta kepada Rasulullah, laksanakan segala ajaran-ajarannya. Apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan kepada kita untuk salat, laksanakanlah salat. Puasa, zakat dan yang lainnya kita laksanakan. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita sunnah-sunnahnya. Di antaranya sunnah-sunnahnya itu berpuasa sunnah, terutama berpuasa sunnah pada hari Senin. Karena itu adalah merupakan hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga masih banyak sunnah-sunnah yang lainnya. Akhlakul karimahnya kita contohi. Kemudian lagi, kaidah yang kedua yang harus kita ikuti adalah orang yang cinta kepada Rasulullah itu akan semakin banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini sebagaimana ulama sampaikan, man ahabban nabiyya alaihi salatu wassalam aktsara minas salati alaihi. Orang yang cinta kepada Rasulullah itu pastilah akan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa samratuhu al-wusulu ila syafaatihi wa suhbatihi fil jannah. Dan buah hasilnya daripada memperbanyak bersalawat itu nantinya akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah di yaumil mahsyar, dan nantinya juga akan bersama-sama Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bukti tanda cinta kepada Rasulullah itu adalah harus dengan kita memperbanyak mengingat-ingat dan juga menyebut-nyebut namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para ulama sampaikan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka banyak-banyaklah mengingat-ingat dan menyebut-nyebut namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi mari khatib mengajak kepada kaum muslimin sekalian, jemaah Jumat sekalian, marilah kita lebih untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita melaksanakan segala ajaran-ajarannya, melaksanakan syariat-syariatnya, dan juga menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita belum mampu untuk sepenuhnya melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah ini, tapi niatkan dalam hati kita untuk senantiasa amalan-amalan kita itu mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan niatan kita yang baik ini dan kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, mudah-mudahan kita nantinya termasuk golongannya, umatnya Rasulullah, dan nantinya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar, dan kita mendapatkan syafaat tersebut mudah-mudahan bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim wa sallim wa tabarak bi jalalika wa kamalika ya sayyidina sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi sayyidina wa kulli alihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أكرم الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تعالى حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله اقضي حاجاتنا يا الله اللهم أصلح أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم ارزق زيارة قبره في كل سنة اللهم ارزق زيارة قبره في كل سنة اللهم ارزق زيارة قبره في كل سنة اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن بلد فلسطين خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة